Shalom semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali kita hadir 30 menit untuk bersama-sama bersaat teduh bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan hadir di tempat ini. Dia memulihkan, Dia memberkati, Dia menyembuhkan kita. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami membawakan hati dan hidup kami Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan, untuk segala perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu, kami mau memuji, kami mau menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Engkau yang mengurapi mulut bibir kami Tuhan, sehingga pujian yang kami naikkan itu berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat pujian saat ku masuk ke hadirat-Mu. Kita bawa korban syukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya. Dengan hati penuh syukur katakan kembali. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Kami bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa ya Tuhan, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami menyembah-Mu, sebab Engkau baik Tuhan. Kami angkat hati menyembah, sebab Engkau baik.
sebab Dia baik, bahwasannya kasih setianya untuk selama-lamanya. Yesus, Engkau baik, kami bawa korban syukur, kami sembah Engkau Yesus, terlalu baik Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami mau terus memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatan di hidup kami Bapa. Amin. Thank you Father. Kami mau mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kami mau masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Bapa. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Katakan tersungkurku, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus, selamat pagi, shalom. Kita telah memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Allah pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan kami masih diberikan anugerah untuk menikmati nafas kehidupan, menikmati kebaikan Tuhan, bisa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, dan saatnya kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Pakai mulut bibir hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, dan benih firman Tuhan itu jatuh di tanah yang baik, sehingga benih itu Tuhan bertumbuh, berakar, dan berbuah sampai 100 kali lipat, dan nama Tuhan Yesus Kristus saja dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, mari Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan bersama dengan saya mengatakan, amin, 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 amin. Puji Tuhan, kita memasuki bulan Agustus. Hari ini adalah hari kedua, kita masuk bulan ke-8. Bulan di mana kita bersama-sama seluruh Indonesia, rakyat Indonesia merayakan kemerdekaan bangsa kita. Tapi Bapak Ibu, sering sekali sebagai orang percaya kita masih hidup di dalam pergumulan, kita masih hidup mencari jati diri kita. Padahal kalau kita baca firman Tuhan, kita akan menemukan sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan mau sampaikan di dalam kita, sehingga setiap kita mengalami kemerdekaan yang sejati di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu kita lihat Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Di dalam Kristus diciptakan segala sesuatu. Baik malaikat, baik bulan, bintang, tata surya, ya baik manusia, semua segala sesuatu, binatang, tumbuh-tumbuhan. Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu di dalam Kristus, dan Dialah menciptakan segala sesuatu itu. Yang ada di sorga dan yang ada di bumi, bahkan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita sedang diarahkan bahwa sebagai orang percaya, kita harus menempatkan Allah sebagai pusat dari segala tujuan hidup kita. Amin. Karena Allah adalah pusat dari segala tujuan yang kita jalani hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Tujuan hidup kita ternyata jauh lebih besar daripada prestasi yang kita raih. Jauh lebih besar dari kedamaian yang kita alami. Jauh lebih besar daripada sukacita yang kita terima. Jauh lebih besar dari keluarga kita, dari karir kita, bahkan dari mimpi-mimpi dan ambisi-ambisi hidup kita.
Jika kita mau tahu mengapa kita dilahirkan di dalam dunia ini, maka kita harus memulainya dari Allah. Kita dilahirkan dengan tujuan dan maksud Allah. Seorang yang bernama Bertrand Russell pernah berkata, jika kita tidak mempercayai adanya Allah, pertanyaan tentang tujuan hidup sungguh tidak ada artinya. Jadi segala sesuatu sumbernya dari Allah. Dan Allah bukan hanya titik awal dari kehidupan, tapi Dia adalah sumber hidup itu sendiri. Amin. Karena Tuhan Yesus pernah berkata bahwa Dia adalah sang hidup itu. Dan untuk menemukan tujuan hidup, Bapak Ibu, kita harus kembali kepada Allah, kembali kepada firman-Nya, kembali kepada Alkitab yang kita pegang hari ini. Hidup kita tidak boleh dibangun di atas ajaran-ajaran dunia. Hidup kita tidak boleh dibangun di atas filosofi, psikologi, motivasi, bahkan kisah-kisah yang inspirasional untuk meraih kesuksesan. Tidak, tapi hidup kita harus dibangun di atas firman Tuhan. Amin. Hidup kita harus dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus menulis di dalam Efesus 1 ayat yang ke-11, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Dari bagian firman Tuhan ini kita akan menemukan 3 pengertian tentang tujuan hidup kita. Yang pertama, kalau kita perhatikan dengan jelas di sana, kita menemukan identitas dan tujuan hidup kita melalui suatu hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebab apa? Di dalam Kristus artinya kita terkoneksi dengan Yesus. Kita terhubung dengan Yesus. Kita hidup di dalam Yesus dan firman-Nya hidup di dalam kita. Karena itu mulailah dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam hidup kita. Bangun mezbah doa kita setiap hari supaya kita mendapat rema dari firman Tuhan yang kita baca. Supaya setiap kita mendapat tuntunan di dalam hidup kita menjalani hari-hari kita. Sebab dengan terkoneksi dengan Yesus, maka kita akan menerima impartasi dari isi hati Tuhan bagi kita. Jadikan Roh Kudus sebagai penuntun sejati di dalam kehidupan kita. Amin. Ingat, tetap terkoneksi dengan Yesus. Kita bisa menemukan siapa kita dan tujuan hidup kita hanya melalui hubungan yang kita bangun terus-menerus, keintiman dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, dari bagian ayat ini kita menemukan bahwa Allah ternyata telah memikirkan kita jauh sebelum kita pernah berpikir tentang Dia. Artinya apa? Sebelum kita dilahirkan, sebelum kita ada di dunia ini, sebelum kita buka hati dan percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan memikirkan tentang pribadi Allah, sebelum segala sesuatu itu, Allah terlebih dahulu berpikir tentang kita, memikirkan tentang kita. Itulah sebabnya tujuan Allah di dalam hidup kita mendahului konsep kemampuan berpikir kita. Ia telah merencanakannya sebelum kita dilahirkan. Kita boleh memilih karir kita, benar. Kita boleh memilih pasangan kita, ya. Kita boleh pilih kegemaran kita, benar. Dan kita boleh pilih yang lain-lain dalam hidup ini, benar. Tapi jangan menentukan dan memilih tujuan kita. Sebab apa? Karena tujuan kita yang benar adalah kita harus datang kepada Allah dan biarkan Allah sendiri di dalam kuat kuasa Roh Kudus menuntun kita masuk ke dalam tujuannya yang sempurna
di dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita menyerahkan itu, kita akan menikmati betapa Allah bertindak dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu bahwa Allah punya rancangan yang indah bagi kita. Yang ketiga, kita menemukan dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-11 tadi kita menemukan ternyata tujuan dari hidup kita dipersiapkan untuk tujuan yang lebih besar yang telah dirancang Allah untuk suatu kekekalan. Jadi kita bukan diciptakan hanya untuk hidup di dunia ini. Sama dengan pemikiran-pemikiran para ateis. Bahwa ketika kita selesai meninggal, maka tidak ada lagi tentang kita. Kita sudah hilang. Padahal tidak, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Yesus. Hari ini marilah kita mulai berpikir tentang kekekalan. Di mana kita akan selama-lamanya di sana. Kita harus sadar seperti Rick Warren berkata bahwa dunia ini adalah gladiresik bagi kita untuk mempersiapkan kita masuk ke dalam perjalanan hidup kita yang sesungguhnya di dalam kekekalan. Apakah kita ada di sorga atau ada di dalam tempat penghukuman di neraka. Tapi saya yakin ketika kita berjalan dalam kehendak Allah, kita hidup seturut kehendak Allah, dan kita memikirkan tentang rancangan Allah dalam kekekalan dalam hidup kita, maka kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Setelah kita menyelesaikan perjalanan hidup kita di dunia ini, yakinlah bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik di dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 11, kita menemukan di sana bahwa rancangan Allah adalah rancangan masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Bukan rancangan kecelakaan, sebab Allah memberikan damai sejahtera dalam hati kita untuk memahami bahwa rancangannya yang terbaik bagi kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus, laluilah setiap proses hidup kita dengan mata yang selalu fokus, mata yang selalu tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalah, bukan kepada problem-problem yang menghantam kita, bukan kepada badai-badai kehidupan yang sepertinya mau menenggelamkan kita, tapi mari mata kita fokus kepada Yesus. Di sana kita menemukan bahwa kita bisa melewati setiap kesulitan, setiap rintangan, setiap badai yang menghantam kita. Karena kita tahu bersama dengan Yesus kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Amin. Yang harus kita tanamkan sekarang dalam pikiran kita, bahwa segala sesuatu yang ada, yang terjadi di dalam hidup kita harus bermuara dan berakhir pada Tuhan, tidak yang lain. Amin. Mari katakan bersama dengan saya, hidup saya harus dimulai dan berakhir pada Tuhan. Amin. Kalau kita menanamkan pikiran itu di dalam pikiran kita, maka saya yakin kita akan menggenapi rencana Allah yang besar bagi kita. Saya akan closing, saya akan tutup dengan pernyataan ini. Ketika kita memulai hidup dengan Allah, menjalaninya bersama dengan Dia setiap hari, dan mengakhirinya di dalam Dia, maka kita sudah pasti hidup di dalam tujuan Allah yang sempurna. Amin. Itulah makna kemerdekaan yang Tuhan mau berikan bagi kita, bahwa kita hidup seturut dengan kehendaknya, memenuhi panggilannya, dan hidup di dalam tujuannya yang sempurna bagi kita. Amin. Mulailah dengan Allah, akhiri bersama dengan Allah, maka kita akan melihat rancangan Allah yang sempurna terjadi atas hidup kita. Haleluya, amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami diingatkan kalau dalam kesibukan kami membangun karir, membangun bisnis, studi yang menyita begitu banyak waktu dan perhatian kami hari-hari ini, bahkan dunia medsos dan segala sesuatu yang menarik sebagian besar perhatian kami, kadang-kadang membuat kami lupa bahwa tujuan hidup kami seharusnya berawal dari Allah
dan berakhir di dalam Engkau Tuhan. Bapa, ampuni kami jika kami selama ini telah menyimpang begitu jauh. Kami mengejar hal-hal yang fana, tapi hari ini kami diingatkan kembali bahwa kami harus memfokuskannya kepada hal-hal yang kekal di dalam Engkau Tuhan. Sebab kami percaya ketika kami berjalan dalam rencana dan kehendak-Mu, kami Tuhan mencari kerajaan Allah dan kehendak-Nya, maka segala sesuatunya Tuhan akan tambahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, teruslah pimpin langkah-langkah hidup kami, biar kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Bapa, jika ada yang sakit, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, Tuhan memulihkan dan menyembuhkan kami. Jika kami dalam pergumulan bisnis, usaha, pekerjaan, keuangan, Tuhan buka jalan bagi kami semua. Sehingga kami dengan kekuatan yang Kau berikan bagi kami bisa melewati ini semua. Dan kami keluar sebagai pemenang, berdiri teguh, kokoh di dalam Engkau. Sebab Tuhan, mulai sekarang kami membangun kehidupan kami di dalam Tuhan dan berdasarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memimpin hidup kami sepanjang hari ini. Berkati usaha, pekerjaan, studi dari anak-anak-Mu, kesehatan, rumah tangga, Tuhan diberkati, relasi, hubungan diberkati, sehingga semuanya ada dalam Tuhan, berasal dari Tuhan, bermuara dalam Tuhan, dan kami juga mengakhirinya di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Berkat besar melimpah-limpah dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Kristus yang kedua kali. Mari setiap kita yang diberkati Tuhan dan siap menjadi berkat bersama dengan saya mengatakan amin, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.